Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu teknologi yang lagi heboh banget, yaitu kecerdasan artifisial generatif. Siap-siap ya, karena kita akan lihat gimana mesin itu nggak cuma bisa mikir, tapi juga mulai bisa berkarya layaknya seorang seniman. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Selama ini kan, kita mikir kalau kreativitas itu cuma punya manusia. Tapi, gimana kalau ternyata mesin bisa bikin puisi yang bikin baper? Atau bahkan ngelukis karya seni yang bikin kita kagum? Nah, yuk kita coba bongkar bareng-bareng. Lihat deh ini, cuma dikasih perintah sederhana, langsung jadi sebuah pantun. Ini bukan sekedar asal pasang kata loh. AI ini benar-benar paham strukturnya, rimanya, sampai ke esensi dari pantun itu sendiri. Sebuah tugas kreatif yang ternyata bisa dia kuasai setelah belajar dari jutaan contoh. Dan ternyata kreativitasnya nggak cuma di kata-kata. Coba deh kasih AI sebuah ide, misalnya poster buat minuman sehat Sugar Tenan. Dia langsung bisa mengubah ide itu jadi konsep visual yang super detail. Ini tuh bukti kalau AI bisa berimajinasi secara visual. Keren banget. Jadi, gimana sih semua keajaiban ini bisa terjadi? Nah, sekarang waktunya kita ngintip sedikit ke dapurnya dan ngebongkar cara kerja teknologi yang luar biasa ini. Yang menarik itu, semua ini saling berhubungan, kayak lapisan kue gitu. AI itu konsep besarnya, payung utamanya. Di dalamnya ada machine learning, tempat mesin belajar dari data. Terus ada lagi lapisan yang lebih canggih, deep learning, yang pakai jaringan saraf tiruan. Nah, di puncak spesialisasi inilah kita nemuin AI generatif, si jagonya bikin konten baru. Intinya tuh gini, AI generatif adalah model deep learning yang dikasih makan data dalam jumlah yang masif banget. Jadi kemampuannya bukan lagi cuma nganalisis data yang udah ada, tapi dia bisa memproduksi sesuatu yang benar-benar baru dan orisinal. Entah itu teks, gambar, bahkan sampai musik. Kalau disederhanain cara kerjanya itu dengan menebak apa yang paling mungkin muncul selanjutnya. Karena udah membaca miliaran contoh, dia jadi tahu polanya. Jadi pas bikin puisi, dia nebak kata berikutnya. Pas ngegambar, dia nebak piksel berikutnya. Ini tuh semacam permainan probabilitas, tapi dalam skala yang nggak kebayang. Tapi tebakan si AI ini ya cuma akan secerdas sumber belajarnya. Nah, ini membawa kita ke elemen yang paling fundamental, bahan bakarnya, yaitu kualitas data. Jadi, apa sih sebenarnya bahan bakar buat mesin-mesin super kreatif ini? Jawabannya simple, data. Anggap aja data ini adalah gabungan semua buku di perpustakaan, semua ensiklopedia, dan hampir seluruh isi internet yang dipelajari AI supaya jadi pinter. Tentu aja, nggak sembarang data bisa dipakai. Kualitas itu nomor satu. Datanya harus akurat dan lengkap, biar hasilnya nggak ngaco. Harus konsisten dan relevan supaya pas sama tugasnya. Dan yang nggak kalah penting, data harus bersih, update, dan juga menghormati keamanan dan privasi kita semua. Konsekuensinya jelas banget. Kalau data yang kita berikan itu salah atau penuh bias, ya AI bakal menghasilkan output yang salah dan nggak adil juga. Ini prinsip sampah masuk, sampah keluar yang nggak bisa ditawar lagi dalam dunia AI. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih teknologi ini udah masuk ke kehidupan kita sehari-hari, kadang-kadang tanpa kita sadari loh. Dampaknya tuh terasa di mana-mana. Industri kreatif jadi punya alat bantu baru, jurnalisme bisa bikin draft artikel dalam hitungan detik, dunia musik dan game bisa menciptakan pengalaman yang benar-benar baru, bahkan dunia pendidikan pun ikut merasakan perubahannya. Biar lebih kebayang, yuk kita coba bikin sebuah proyek kecil-kecilan. Kita mau buat kampanye promosi buat minuman sehat fiktif, namanya Sugar Tenan. Kita bakal lihat gimana AI bisa membantu kita di setiap langkahnya. Oke, proyek ini kita bagi jadi 4 tahap, di mana AI generatif bakal jadi asisten kreatif kita. Mulai dari bikin slogan yang nempel di kepala, mendesain kemasan yang kece, membuat poster digital, sampai memproduksi video promosi singkat. Langkah pertama, copywriting. Cuma dengan perintah simple, AI langsung ngasih deskripsi produk yang menarik dan slogan yang catchy banget. Sugar Tenan, segarnya sehat, enaknya nggak ketulungan. Bayangin, berapa banyak waktu brainstorming yang bisa kita hemat. Selanjutnya, desain visualnya. Kita kasih perintah teks yang detail tentang kemasannya, gelasnya transparan, labelnya hijau cerah, ada ilustrasi buah-buahan segar. Dan
AI langsung menerjemahkan semua itu jadi sebuah konsep desain yang siap pakai. Ide abstrak di kepala kita langsung jadi gambar konkret. Kemampuannya memang fenomenal, tapi seperti kata pepatah, kekuatan besar itu datang dengan tanggung jawab yang besar juga. Sekarang, yuk kita lihat sisi lain dari koin ini. Etika dan risiko yang mengintai di baliknya. Ini seperti dua sisi timbangan. Di satu sisi, kita punya manfaat luar biasa, kreativitas tanpa batas, efisiensi kerja, dan personalisasi produk. Tapi di sisi lain, ada beban risiko yang berat, penyebaran hoaks dan misinformasi, hasil yang bias karena data yang nggak adil, sampai pelanggaran privasi. Nah, menjaga keseimbangan inilah yang jadi tantangan terbesar kita. Salah satu risiko yang paling bikin khawatir adalah teknologi deepfake. Ini adalah kemampuan AI untuk memanipulasi gambar atau video buat menciptakan konten palsu yang kelihatannya otentik banget. Potensinya untuk disalahgunakan, mulai dari penipuan sampai propaganda, itu besar sekali. Untungnya, kita bisa melatih diri kita biar lebih waspada. Coba deh perhatikan detail-detail kecil. Ada yang aneh nggak di wajahnya? Apa kulit atau rambutnya kelihatan terlalu sempurna? Coba perhatikan pola kedipan matanya, kok aneh ya? Atau mungkin pencahayaannya janggal, atau nada suaranya datar. Petunjuk-petunjuk kecil ini bisa jadi tanda bahaya. Selain mengandalkan mata kita, sekarang ada juga loh alat deteksi khusus. Alat seperti Hive Moderation ini bisa menganalisis sebuah konten dan ngasih skor probabilitas apakah itu buatan AI. Dalam contoh ini, alatnya 99,9% yakin kalau gambar ini adalah buatan AI. Pada akhirnya, AI generatif ini hanyalah sebuah alat. Sebuah alat yang luar biasa kuat. Memang, sama seperti api, bisa untuk menghangatkan, tapi juga bisa membakar. Atau pisau, bisa untuk memasak, bisa juga untuk melukai. Jadi pertanyaan terpentingnya bukanlah apa yang bisa dilakukan oleh teknologi ini, melainkan bagaimana kita sebagai manusia akan memilih untuk menggunakannya.